Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang tema-tema yang sangat menarik, terutama tema-tema yang berkaitan dengan dunia usaha, juga dunia industri. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas selama kurang lebihnya 20 menit ke depan akan khusus membahas tentang konsumsi. Kita tahu bahwa konsumsi merupakan salah satu urat nadi berlangsungnya kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi tersebut berkaitan sangat erat dengan unsur-unsur pemenuhan atas kebutuhan maupun keinginan manusia. Konsumsi itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh para produsen. Setelah kita memahami tentang bagaimana konsumsi itu terjadi, maka di dalamnya kita juga alangkah baiknya untuk memahami apa itu tujuan dari konsumsi. Ada beberapa tujuan yang bisa kita ambil dari berbagai literatur maupun sumber, di mana tujuan dari aktivitas konsumsi ini yang pertama adalah untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus, di mana itu yang masuk dalam klasifikasi mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa secara sekaligus adalah barang-barang yang harus dipakai dan habis dipakai dalam waktu yang tidak mampu bertahan lama. Adapun contoh dalam kasus ini adalah konsumsi dalam hal makanan ataupun minuman. Kemudian yang kedua itu adalah dengan tujuan sebagai titik awal sekaligus titik akhir dari kegiatan ekonomi, di mana perilaku dari kegiatan konsumsi ini menempati posisi yang teramat penting dalam sebuah kegiatan ekonomi karena berperan sebagai titik awal sekaligus titik akhir dari kegiatan ekonomi tersebut. Contoh dalam kasus ini adalah di mana orang yang membeli telepon genggam, di mana setelah orang tersebut membeli telepon genggam yang dibutuhkan atau diinginkannya, maka transaksi akan berakhir setelah orang itu melakukan kewajibannya, yaitu membayar harga dari ponsel dan dia menerima telepon genggam dari mereka yang menawarkan atau menjual dari telepon genggam tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah untuk mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa secara bertahap. Dalam hal ini, untuk mengurangi nilai guna sebuah barang, itu memerlukan waktu yang cukup lama dan juga dengan cara bertahap. Contohnya dalam hal ini adalah orang yang membeli kendaraan.
juga orang yang membeli busana atau pakaian, juga orang yang membeli atau melakukan transaksi atas produk berupa furniture dan sebagainya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk membantu dalam menyesuaikan rumusan tarif atas upah minimum untuk para pekerja, di mana aktivitas konsumsi yang dilakukan masyarakat itu digunakan oleh pemerintah sebagai tolok ukur untuk menyesuaikan rumusan tarif upah minimum. Dan tujuan yang kelima dari konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Tujuan utama dalam kegiatan pada konsumsi manusia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan mental. Itu tadi beberapa tujuan dari dilakukannya aktivitas konsumsi, dan tentu saja masih ada beberapa tujuan yang lain yang mungkin bisa terjadi tergantung kepada situasi dan kondisi dari transaksi yang terjadi dalam pasar. Selanjutnya kita berbicara tentang ciri-ciri dari barang konsumsi. Ada beberapa ciri yang bisa kita telaah di dalam barang konsumsi, di mana ciri-ciri tersebut yang pertama adalah untuk barang konsumsi itu memiliki manfaat, memiliki nilai, dan juga memiliki volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habis secara berangsur-angsur. Kemudian ciri yang kedua yaitu bahwa barang konsumsi merupakan barang ekonomi yang diperoleh melalui sebuah pengorbanan. Dan ciri yang ketiga dari barang konsumsi adalah bahwa barang konsumsi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu tadi beberapa ciri dari barang konsumsi. Selanjutnya ada yang namanya kegiatan konsumsi. Kalau tadi adalah barang konsumsi, saat ini yang kita bahas adalah kegiatan konsumsinya. Ada beberapa ciri yang bisa kita telaah dalam hal kegiatan konsumsi ini. Ciri-ciri dari kegiatan ekonomi ini yang pertama adalah dilakukan secara langsung, di mana selain kebutuhan, kegiatan konsumsi juga dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Kemudian, ciri yang kedua dari kegiatan konsumsi itu adalah memiliki nilai yang bermanfaat. Tujuan dari penggunaan barang ataupun produk bisa menyebabkan nilai dari barang tersebut menjadi berkurang karena sering dimanfaatkan. Kemudian ciri yang ketiga dari kegiatan konsumsi
itu adalah bahwa barang konsumsi merupakan barang dari kegiatan konsumsi itu sendiri, di mana barang-barang untuk dikonsumsi itu didapatkan dari pembelian atau pengorbanan untuk memakai barang konsumsi tersebut. Dan yang keempat adalah ciri dari kegiatan konsumsi bahwa barang ataupun jasa yang digunakan itu akan selalu berkurang. Barang ataupun jasa dari kegiatan konsumsi jika digunakan, maka nilai yang dimiliki akan selalu berkurang atau habis. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari kegiatan konsumsi. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari konsumsi itu sendiri? Di dalam hal ini, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya konsumsi itu tadi. Faktor yang pertama mempengaruhi konsumsi adalah penghasilan. Di dalam unsur penghasilan ini, semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang ataupun jasa. Begitu pula sebaliknya. Semakin penghasilan seseorang itu mengalami penurunan, maka dia akan mengurangi tingkat konsumsinya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi konsumsi adalah tingkat suku bunga, di mana konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga, di mana tingkat bunga ini mendorong tabungan dan juga mengurangi konsumsi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tingkat pendidikan, di mana dalam hal tingkat pendidikan ini, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Demikian pun sebaliknya. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka biasanya tingkat konsumsinya pun akan semakin rendah. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi konsumsi adalah adat istiadat dan juga kebiasaan. Di mana dalam hal ini kebiasaan dan juga adat istiadat suatu daerah juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Dan faktor yang kelima yang mempengaruhi konsumsi adalah harga barang ataupun jasa itu sendiri. Di mana dalam hal harga ini, semakin tinggi harga atas barang ataupun jasa, maka tingkat konsumsinya akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah harga atas barang ataupun jasa, maka tingkat konsumsinya akan semakin tinggi. Itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi atas barang ataupun jasa.
Kemudian ada paradigma, apakah sebuah perilaku konsumsi itu menimbulkan suatu dampak tertentu? Tentu saja, aktivitas atau perilaku konsumsi itu memiliki dampak. Baik dampak dalam artian dampak positif maupun dalam artian dampak negatif. Nah, untuk dampak positif, apa saja yang menjadi dampak atas terjadinya perilaku konsumsi ini? Dampak positif tersebut yang pertama adalah dengan perilaku konsumsi, maka dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi konsumen dan juga bagi produsen. Kemudian dampak positif yang kedua, yaitu bahwa perilaku konsumsi akan membuat arus perputaran barang ataupun jasa itu menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atas tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Dan dampak positif yang ketiga dari perilaku konsumsi adalah bahwa perilaku konsumsi akan menyebabkan kegiatan ekonomi akan menjadi lebih maju. Itu tadi adalah beberapa dampak positif dari perilaku konsumsi. Tentu saja selain ada dampak positifnya, perilaku konsumsi pun ada dampak negatifnya. Apa saja itu? Dampak negatif dari perilaku konsumsi yang pertama adalah bahwa perilaku konsumsi itu akan menyebabkan seseorang menjadi tidak hemat, atau bahasa populernya adalah bertindak boros. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu menurunkan minat seseorang untuk menabung, sehingga akan mengakibatkan sumber dana investasi pada lembaga perbankan menjadi menurun. Dan dampak negatif dari perilaku konsumsi yang ketiga yaitu bahwa sifat tidak hemat dari seseorang akan dapat menyebabkan seseorang dapat terjebak dalam arus putaran hutang piutang. Nah, itu tadi beberapa fenomena tentang konsep dari konsumsi sekaligus dari aspek barang maupun kegiatannya. Nah, setelah kita mengetahui tentang berbagai hal tentang konsumsi ini, maka kita akan tentunya menjadi lebih paham bahwa konsumsi haruslah dapat diatur sedemikian rupa, baik secara individu, secara kelembagaan, ataupun secara organisasional. Mengapa? Karena dalam kegiatan konsumsi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana keberlangsungan kegiatan ekonomi tersebut, apakah akan dapat menuju ke rel yang positif atau justru akan menimbulkan kerugian-kerugian atau ekses-ekses di bidang ekonomi selanjutnya. Mengapa? Karena dalam kegiatan konsumsi ini melibatkan banyak pihak, terutama ada dua pihak yang teramat penting di dalam hal kegiatan konsumsi ini, yaitu pihak dari kalangan produsen maupun pihak yang berperan sebagai konsumen. Oleh karenanya diperlukan keseimbangan antara yang namanya demand dan juga tersedianya supply yang bisa memenuhi segala kebutuhan maupun keinginan dari konsumen ataupun masyarakat.
Tentu mekanisme dari regulasi yang ada akan sangat membantu kegiatan-kegiatan ekonomi untuk bertindak seadil-adilnya, baik itu adil bagi produsen dan juga adil bagi konsumen. Demikian pembahasan singkat kita tentang konsumsi. Tentu harapannya setelah kita memahami tentang konsumsi ini akan semakin menambah wawasan kita tentang dunia ekonomi dan bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan setelah menyaksikan tayangan ini, silakan untuk klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe. Terima kasih.